Pokoknya cuan terus yuk. Mumpung market kripto lagi bergeraknya tidak berbeda jauh dengan analisa di konten saya sebelumnya, saya akan lanjutkan lagi bahasan mengenai futures, indikator di market futures. Kali ini saya pakai time frame 5 menit di Bitcoin dan posisinya semuanya ditanggung resiko, ditanggung penumpang ya. Teman-teman tetap harus cek and recheck sendiri. Bisa lakukan backtest manual juga, toh cara-caranya sudah saya sharekan langsung, settingannya, indikatornya sudah saya sharekan langsung, teman-teman harus cek and recheck dulu. Dan di sini saya pakai backtest manual dari rentang waktu 14 Juni sampai dengan 24 Juni 2022 ya, di time frame 5 menit. Dan tingkat keberhasilannya mendapatkan profit hingga 20% lebih di kurun waktu tersebut ya, poinnya ya. Silahkan cek satu persatu, jangan ada yang di skip. Caranya settingnya gimana, kenapa kok tanpa pakai leverage bisa untung hingga 20% lebih. Dan bayangin kalau pakai leverage-nya Bitcoin yang rentangnya dari 1 hingga 125 kali lipat, maka keuntungan dalam 10 hari itu bisa lebih dari 200% atau bahkan ribuan persen ya, tergantung leverage yang teman-teman pakai. Cek langsung. Oke, di sini saya pakai indikator yang biasa sering saya pakai. Intinya saya pernah ngomong juga, indikator ini biasanya untuk membaca pergerakan jangka time frame yang besar, tapi saya tergelitik aja pengen nyobain di time frame 5 menit. Saya belum pernah coba indikator, saya akan coba ini pakai Ichimoku dan CCI 50. Kalau teman-teman yang biasa nonton konten saya dari awal, ini indikator tidak asing. Teman-teman tinggal cek aja ya, cara bacanya ada di atas ini untuk dua indikator ini ya. Di sini saya langsung aja semuanya. Untuk Ichimoku-nya juga saya pakai yang standar seperti biasa. Tinggal kalau teman-teman ketik Ichimoku gitu ya, Ichimoku Cloud itu akan keluar di paling atas. Itu tidak saya rubah-rubah juga settingannya. Dan yang CCI 50 itu juga pakai CCI yang standar. Teman-teman tinggal klik CCI, pakai yang paling atas, Commodity Channel Index. Dan di sini seperti di konten yang sudah saya sharekan di yang sebelum-sebelumnya, cuman merubah lengthnya jadi 50 ya. Ini panjangnya saya ubah jadi 50 dari standarnya 20. Dah, itu aja. Langsung kita mulai aja. Rule of the game-nya gimana? Cara settingnya kepiye, cara bacanya gimana? Ini keluarin sinyalnya long atau short-nya gimana? Teman-teman cek bareng-bareng, dan teman-teman wajib tahu cara baca Ichimoku ya. Tinggal cek di konten saya yang tadi, yang dulu ya. Dan CCI 50 juga yang dulu udah pernah saya jabarkan. Oke, cara bacanya gimana? Ini saya contohkan dulu yang ini short ya, di depan saya ini ada short. Cara baca yang short gimana? Kalau garis merah ini ya, garis merah di atas garis biru alias dead cross, kijun di atasnya tenkan, itu yang pertama, itu dead cross, jadi merah di atas biru. Yang kedua, garis hijaunya ini berada di bawah candlestick ya. Dan yang ketiga, harganya berada di bawah Kumo, ini awan ini ya. Jadi Ichimoku itu rada ribet, jadi teman-teman wajib tahu, pelajari dulu, lihat di konten sebelumnya ya. Ininya seperti itu, 3 indikasi itu dari Ichimoku. Dan CCI 50-nya wajib di bawah garis minus 100 nih ya. Jadi kalau yang di sini nih, ini di bawah minus 100, teman-teman bisa baca indikasi angkanya di sini ya. Nih, di minus 114, jadi di bawah garis minus 100. Artinya ketika itu terjadi, harga tembus Kumo, teman-teman lihat Kumonya aja. Begitu harganya tembus Kumo, teman-teman tinggal lihat garisnya merah ini di mana, birunya ini di mana, hijaunya ini di mana, dan CCI 50 apakah sudah di bawah garis minus 100, tinggal cek aja, maka itu adalah sinyal short. Ketika sinyal short itu terjadi, di kali ini saya pakai rasionya karena di time frame 5 menit ya. Rasio profit loss-nya 1,5 banding 1. Tinggal teman-teman pasang aja. Terus untuk settingnya, itu posisinya teman-teman tentukan dulu
stop lossnya. Stop lossnya itu berada di garis teratas yang tersedia di Ichimoku. Untuk kasus ini, garis teratasnya di Kijun, yang garis merah ini. Maka saya pasang di sini, tinggal tarik garis ke bawah seperti ini untuk rasio 1,5. Itu sinyal short. Lanjut ke long. Kalau long ya sebaliknya. Contoh di sini ya. Ini teman-teman lihat harga bergerak turun dan mencoba tembus Kumo, belum tembus juga, dan yang terakhir akhirnya nembus. Dan di sini kalau kita lihat tembusnya di sini, tapi ini CC50-nya belum berada di garis di atas 100. Kita tunggu sampai berada di garis 100, ini berada di garis sebelahnya ini ya. Sampai ini juga kebalikannya, biru di atas merah, Tenkan di atas merah, Kijun, jadi golden cross. Ketika biru di atas merah, terus garis hijaunya Chikou-span-nya di atas candlestick, dan harga di atas Kumo atau awan tembus ke atas, maka itu sinyal long di Ichimoku. Dan CC50-nya berhasil di atas garis 100, yang artinya sinyal long. Terjadi di sini, kita tentukan stop loss-nya dulu. Stop loss-nya berada di garis terbawah yang tersedia di Ichimoku. Saat ini garis terbawahnya ya di sini nih, teman-teman bisa lihat ya. Di sini posisinya di garis bawah Kumo. Dan tinggal teman-teman tarik ke atas, rasio pokoknya 1,5. Selesai, seperti itu ya. Untuk selanjutnya sama persis, pokoknya teman-teman fokusin aja ketika harga nembus Kumo. Entah itu nembus ke atas atau ke bawah, tinggal teman-teman cek garis biru sama garis merahnya gimana, garis hijaunya gimana, dan ini CCI50-nya di atas 100 atau di bawah 100. Seperti itu aja ya, kurang lebihnya. Dan itu saya lakukan persis seperti itu, yang akhirnya kurang lebih seperti ini. Dari tanggal 14 Juni sampai dengan 24 Juni menghasilkan 48 transaksi dengan tingkat keberhasilan 27 kali benar dapat ke profit, 21 kali salah atau kena stop loss ya. Mungkin dari sisi win rate, dari sisi kemenangannya itu nggak banyak, maksudnya cuma 27 kali berbanding 21, alias kurang lebih sekitar 56%, sekitar 56%. Tapi karena sekali lagi rasio profit sama lossnya itu lebih tinggi, 1,5 banding 1, akibatnya selama transaksi ini dalam 10 hari itu kita masih dapat profit 20%, tepatnya 20,57% ya, menggunakan cara ini, Ichimoku plus CC50 ini. Kalau kita bandingin dengan konten sebelum ini yang saya mencoba solusi untuk part 3 ya, mungkin beberapa konten sebelum ini, ternyata kalau kita hitung-hitung lagi 20,57% dalam waktu 10 hari itu berarti persentase profitnya malah lebih tinggi dibanding yang sebelumnya. Sebelumnya padahal saya uji menggunakan time frame 15 menit. Ini cuma 5 menit ya, time frame 5 menit. Yang artinya kalau kita tarik sampai dengan 1 bulan, katakanlah 30 hari, mungkin transaksinya akan jauh lebih banyak lagi. Nah, kuncinya adalah teman-teman harus tes lagi, karena ini baru 10 hari. Mungkin kalau teman-teman tes 20 hari, 30 hari, bisa jadi hasilnya secara teori ya, kalau lihat sekarang, bisa jadi dalam 30 hari, profitnya bisa lebih besar dibanding dengan solusi part 3 yang sebelumnya. Itu tapi perlu kita cek bareng-bareng. Teman-teman silahkan komen di bawah, tingkat keberhasilan menggunakan cara ini seperti apa. Teman-teman bisa saling share, saya juga akan share kalau saya sudah ada updatean soal ini juga, supaya bisa sama-sama saling bantu. Pokoknya adalah itu, dan kesimpulannya adalah saya ketik di sini ya. Oke, ini kesimpulannya di praktek pakai Bitcoin, time frame 5 menit, pakai Ichimoku dan CCI. Kesimpulannya adalah, seperti biasa, saya selalu himbau maksimal pakai $10 aja, margin tradingnya $1 aja, kan untuk ngetes ya. Kalau mau beneran nih, mau beneran ngetes, profitnya
itu 20,57% yang kita capai dalam 10 hari backtest secara manual ya, menggunakan replay, dan dalam kurun 14 sampai 24 Juni 2022 ya. Kalau teman-teman itu tadi 20,57 kan belum pakai leverage. Kalau teman-teman pakai leverage 10 berarti profitnya 200,57%. Artinya itu berarti kalau teman-teman margin tradingnya $1, berarti kalau profitnya dapat segitu, itu berarti dalam waktu 10 hari teman-teman paling enggak bisa transaksi pakai $1,2. Nah, kalau pakai leverage 10, profitnya teman-teman baca sendiri 200% lebih. Kalau pakai leverage 50, profitnya jadi 1000%. Kalau pakai leverage 100, jadi profitnya 2000%. Masuk akal nggak? Silahkan teman-teman pikiran sendiri. Apa yang tertera di sini adalah yang saya lakukan menggunakan backtest manual. Artinya benar-benar market beneran. Hitungan ini juga hitungan hasil dari kurun waktu itu. Teman-teman bisa cek sendiri, bisa tes manual sendiri. Toh caranya udah saya sampaikan. Teman-teman harus cek sendiri supaya ngerti kalau hitungan ini istilahnya benar adanya. Maksudnya bisa dibuktikan ya. Untuk selanjutnya silahkan teman-teman tes. Silahkan sekali lagi teman-teman komen di bawah supaya bisa membantu saya juga dan teman-teman yang lain yang mau nyobain. Syukur-syukur ditambahin, mungkin ada optimalisasi dengan indikator lain, digabung dengan indikator lain ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam cuancu.